Gak harus gamer, siapa sih yang gak kenal dengan karakter yang satu ini? Yes, apalagi kalau bukan Super Mario Bros. Game yang sangat fenomenal dan bahkan udah jadi maskot dari Nintendo itu sendiri selaku perusahaan pengembangnya. Film animasi garapan Illumination ini disutradarai oleh Aaron Harvett, Michael Jeleny, dan ditulis oleh Matthew Vogel yang mengisahkan tentang origin atau awal mula petualangan ajaib dari kedua saudara tukang ledeng tersebut. Oke, The Watchers, ini dia. Selamat datang di Watch Base Quick Watch. Kura-kura berperawakan naga. Bowser, si raja dari Pulau Kegelapan dengan beribu-ribu pasukan kura-kura kecilnya yang disebut Koopa menyerang kerajaan penguin es lucu yang di awalnya mereka dengan gagah berani melawan Bowser. Tapi pada akhirnya tentu aja mereka semua berakhir disandra dan ia berhasil mendapatkan mystery block yang berisi sebuah superstar bermata dua yang mengandung jurus super tak terkalahkan yang ia cari setelah menghanguskan kastil dengan semburan nafas apinya. Sementara itu, di saat yang sama di dunia manusia, di Brooklyn, New York City, di sebuah restoran yang di televisinya menyiarkan iklan dari duo saudara kembar berseragam jumpsuit dan topi dengan inisial nama mereka, mempromosikan jasa ledengnya yang tidak lain dan tidak bukan merupakan Super Mario bersaudara. Mario dan adiknya Luigi, yang tampak sangat bersemangat dan bangga kala menonton iklan perdana mereka yang dibiayai dari seluruh tabungannya selama ini. Yang justru keduanya diremehkan dan mendapat cemooh mengenai gagasannya dan aksen Italianya tersebut oleh mantan bosnya Spike. It's me, Mario, and Luigi. I'm a me. Juga alih-alih mensupport semua anggota keluarganya yang berkumis, terutama sang ayah terkecuali ibunya, bertindak demikian, menyayangkan Mario yang rela resign dari pekerjaan konstruksinya sebelumnya itu untuk membuka bisnisnya tersebut bersama Luigi. Yang sialnya di orderan pertamanya, pekerjaan mereka berakhir kacau akibat si anjing peliharaan klien yang galak berusaha menggigit mereka sehingga memperparah kerusakan pipa dan area sekitar kamar mandi si klien. Kecewa, tapi di malam harinya Mario masih melihat harapan setelah menyaksikan berita yang meliput kebocoran parah sampai banjir di kota. Keduanya pun kembali beraksi untuk membantu masuk ke saluran air berniat untuk mengurangi tekanan air dari pusat pipa di bawah tanah. Tapi pipa yang mereka gantungi yang sudah rapuh pun roboh sehingga menghancurkan sebuah tembok yang menyambungkan mereka ke ruangan misterius yang terdapat banyak banget pipa-pipa dari penjuru kota. Yang ketika sedang asyik menelusurinya, mereka menemukan sebuah pipa unik yang beda sendiri berwarna hijau. Yang ketika dimasuki, bagaikan portal, pipa tersebut menyedot dan membawa mereka menuju dunia lain yang penuh dengan keanehan. Dari beberapa pulau di sana, sialnya mereka terpisah jalur. Luigi masuk Pulau Kegelapan alias kerajaan si Bowser, sementara Mario ke Pulau Mushroom alias Jamur yang secara kebetulan ia dipertemukan dengan salah seorang dari bangsa jamur sana yang kita sebut aja sebagai sahabat Toad yang sedang dalam perjalanan menuju penguasa kerajaan pulau ini yaitu Princess Peach. Setelah mengetahui betapa berbahayanya tempat Luigi terdampar tersebut darinya, Mario pun bergabung dengannya untuk meminta bantuan sang putri dalam penyelamatan adiknya tersebut. Yang kemudian di perjalanannya kita diperlihatkan dengan pemandangan dan keindahan dari peradaban ajaib Mushroom Kingdom ini yang sangat menakjubkan dengan warga pribuminya yang merupakan para jamur humanoid imut yang disebut Toad. Properti dan elemen khas di gamenya, blok bata, blok misterius, pipa-pipa hijau yang menjadi jalan pintas, dan masih banyak lagi keakuratannya. Hingga sesampainya mereka di istana, setelah sahabat Toad mengalihkan perhatian penjaga, selesai rapat Dewan Ratu akhirnya berpapasan dengan Mario yang mencarinya. Dengan beberapa obrolan tentang maksud kedatangannya dan keterkejutan putri dengan kedatangan manusia lain ke dunia ini, terungkap bahwa Pulau Kegelapan tersebut berisikan banyak monster di bawah kekuasaan dari si King Koopa Bowser yang dikenal ganas dan juga sangat kejam. Sementara itu, di Pulau Kegelapan yang penuh dengan lava, Luigi yang diteror oleh segerombolan skeleton Koopa dan makhluk berhoodie kini dibawa menuju istana Bowser. Kembali ke Mario, gak seperti di gamenya, Putri Peach di sini sangat pemberani, tangkas dan lincah banget, tapi sama tetap baik hati. Dia mengetes dan melatih Mario untuk menghadapi banyak jebakan dan rintangan sebagai simulasi perang melawan Bowser. Dengan bantuan kekuatan Super Mushroom yang memperbesar tubuhnya seperti di game, yang harus mencapai poin finish yang bendera seperti yang ia demonstrasikan. Setelah berkali-kali jatuh, bangun, dan akhirnya mulai terlatih, dengan bergabungnya sahabat Toad yang berambisi untuk melindungi sang putri, di pagi harinya petualangan pun dimulai. Peach berencana meminta pasukan tentara dari Jungle Kingdom sebagai sekutunya untuk melawan Bowser. Yang di perjalanannya kita kembali disuguhkan dengan pemandangan dari tempat-tempat ikonik lainnya. Sebelum matahari terbenam, mereka saling bertukar cerita yang dari obrolannya mengungkapkan penyebab dirinya menjadi satu-satunya manusia yang berada di dunia ini karena tersesat sewaktu bayi dan secara tiba-tiba berada di dunia ini, seperti kasusnya Mario dan Luigi. Tapi dengan kebaikan dari penduduk Toad, Peach diasuh dan dibesarkan di pulau ini sampai dinobatkan menjadi pemimpin alias ratu dari Mushroom Kingdom. Wow. Di sisi lain, setelah mengetahui Luigi adalah saudara dari saingannya Mario yang potensial untuk mendapat kasih sayang Peach, ia pun ditawan di sangkar jeruji yang tergantung di atas lahar panas bersama para penduduk
Penguin es dan rupanya terungkap alasan Bowser mencuri Superstars-nya, yaitu sebagai hadiah untuk melamar Princess Peach yang sangat dia kasihi dan cintai. Yang mana kalau Peach menolak, maka pembantaian pun menjadi solusinya. Sesampainya di Jungle Kingdom yang ditinggali oleh para kera dan gorila, meskipun awalnya ditolak, Cranky Kong si Raja Kong memberinya syarat yaitu menang di pertarungan melawan putranya, kera berdasi, Yes, dan King Kong. Dengan disaksikan oleh banyak penduduk di sebuah arena yang hanya berpijakan jembatan tipis, Mario yang dengan pede menantangnya pun tentunya tak berdaya karena perbedaan fisik yang sangat jauh. Namun dengan penuh perjuangan dan kegigihannya, ia berhasil meraih dan memukul Mystery Block yang berisi power-up Super Bell berkekuatan kucing. Dengan kostum bersakar tajamnya yang semakin membuatnya lincah, ia pun berhasil membuat Anki yang meremehkannya sedikit kewalahan dan pada akhirnya berhasil ditumbangkan. Sesuai perjanjian, persekutuan pun terjalin antara Mushroom Kingdom dan Jungle Kingdom. Dengan kendaraan yang juga game akurat banget, di garasi customnya Mario dengan go-kart khas berinisial M-nya bersama rombongan tentara Kong segera kembali ke Pulau Mushroom untuk mematangkan rencana penyerangan Bowser melalui jalan pintas jembatan pelangi. Di saat yang sama, Bowser yang telah mengetahui pergerakan mereka dan semakin cemburu terhadap kedekatan Mario dan Peach pun mengirim para pasukan kupanya untuk menyerang. Seperti di game racingnya Mario Kart, pasukan Peach dan Bowser saling menyerang satu sama lain dengan senjatanya dan kekuatannya. Tetapi karena incaran utamanya adalah Mario, sayang bersama Donkey ia terkena serangan ledakan yang tak terduga dari Koopa Bomb, sehingga memutus lintasan tersebut dan menjatuhkan keduanya ke bawah laut dan berakhir dimakan ikan raksasa. Sementara yang lain berhasil tertangkap tentara Koopa, Peach, dan sahabat Toad kembali ke Pulau Mushroom untuk sesegera mungkin memperingatkan dan mengevakuasi warga. Setelah berlatih kata ungkapan cintanya pada Peach dengan kastil terapunya tersebut, Bowser pun berangkat menuju Pulau Mushroom. Sementara itu, Mario dan Donkey yang masih hidup di dalam perut ikan raksasa berhasil membuat si ikan bersendawa dan kabur dari sana dengan meluncurkan barrel roket dari potongan mobilnya dan meluncur. Dengan kastil terapunya, setelah sampai di istana Peach, Bowser langsung melamarnya sesuai briefing, yang pastinya berujung pada penolakan. Tapi Bowser yang licik pun mengancam nyawa sahabat Toad dengan telekinesis si asisten penyihirnya, yang pada akhirnya Peach pun terpaksa menerimanya. Sebagai bentuk penghormatan dan cintanya, di pesta pernikahannya Bowser menurunkan para tawanannya yang terdiri dari Luigi, para penguin es, dan Raja Kong beserta tentaranya ke bawah lava. Tapi tidak tanpa rencana, Peach menggunakan power-up bunga es yang diselundupkan di dalam buket bunganya oleh sahabat Toad sebelumnya. Yang dengan demikian dia pun berhasil melumpuhkan Bowser dengan membekukannya. Namun sayangnya dari ledakan makhluk bom yang seketika menghilangkan kekuatan Peach, es yang menahan katrol Sandra pun pecah dan kembali menurunkan mereka. Kerusuhan pun gak terhindarkan. Gerombolan pasukan Bowser menyerang, namun di saat itu juga Mario dan Donkey tiba setelah berhasil mengalahkan para Koopa dan jamur jahat bawahan Bowser. Tepat di saat Luigi tergelincir dan akan menyentuh permukaan lahar, Mario terbang melesat menyelamatkannya dengan power-up Super Lift berkekuatan rakun terbang. Melihat Mario yang masih hidup dan selamat di hadapannya, Bowser di tengah baku mengamuk dan meluncurkan rudal bernama Bumblebee untuk menghantam dan menghancurkan kerajaan Mushroom ini. Tapi dengan kekuatannya, Mario berusaha menahan dan memancingnya ke portal pipa menuju dunia manusia. Setelah tersedot dan meledak, akibatnya pipa tersebut rusak sehingga mengisap dengan kuat dan menyeret mereka semua ke dunia manusia tepat di permukaan Brooklyn. Bowser yang sangat benci terhadap Mario pun melampiaskan kekesalannya dengan menghajarnya sampai babak belur. Mario si pemberani pun setelah menghadapi Bowser secara langsung auto menciut dan ketakutan. Ketika bersembunyi dan TV di hadapannya menampilkan iklan jasa ledangnya yang seketika kembali menyalakan api semangatnya dan membulatkan tekadnya untuk merealisasikan tagline bisnisnya yang berbunyi, "Mari selamatkan Brooklyn." Dengan berebut superstar curiannya dengan penuh perjuangan untuk menghindari serangan nafas apinya. Untuk pertama kalinya, Luigi si penakut menjadi berani demi melindungi saudaranya tersebut setelah meyakini ucapan Mario bahwa mereka akan kuat ketika bersama. Dan boom, keduanya pun berhasil meraih superstar yang alhasil semua pasukan Koopa pun dengan mudahnya terkalahkan dengan satu serangan dari dua tukang ledang tersebut. Juga Bowser pun tidak berkutik dengan beberapa serangan combo dari keduanya. Uppercut yang membuatnya melayang dan pukulan ke bawah yang menjatuhkannya dengan cukup keras hingga berhasil melumpuhkannya dan dibuat menyusut dengan jamur mini lalu dimasukkan ke dalam toples. Penduduk dunia pipa, para warga kota dan ayahnya juga mantan bosnya yang dulu meremehkan Super Mario Brothers tersebut kini sangat bangga dan menyanjungnya serta bersorak ria setelah menyaksikan aksi heroiknya tersebut. Beberapa saat kemudian, kini dua tukang ledang tersebut mendirikan rumahnya di kerajaan Mushroom sebagai pahlawan juga tukang ledang andalan Mushroom Kingdom, juga Brooklyn. Kemudian di reruntuhan saluran air bawah kota, bekas ledakan Bumblebee sebelumnya, terlihat terdapat sebuah telur dino hijau yang menetas dan berkata, "Yahoo!" Dan film pun tamat.